Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Febri Hartati. Saya mahasiswi Universitas Terbuka. Hari ini saya akan memaparkan materi perspektif pendidikan di SD. Karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar dilihat dari segi fisik, motorik, emosi, dan sosial anak. Karakteristik perkembangan fisik, yaitu yang pertama adalah keluarga atau keturunan, gizi, tingkat sosial ekonomi, faktor emosional, jenis kelamin, kesehatan, suku bangsa, dan ras. Pengaruh keluarga atau keturunan. Yang dimaksud di sini adalah faktor keturunan. Sebagai contoh, anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya bertubuh tinggi besar, maka anaknya akan terlihat lebih besar dari anak seusianya. Yang kedua adalah gizi. Anak yang dalam pertumbuhannya dibesarkan dengan gizi maupun perawatannya yang serba berkecukupan akan terlihat lebih besar, tinggi, dan sehat untuk seumurnya. Yang ketiga adalah tingkat sosial ekonomi. Anak yang dibesarkan oleh keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi biasanya akan lebih terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Faktor emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan yang dapat menyebabkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitarinya. Yang kelima adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin pada usia sekolah dasar dalam pertumbuhan fisiknya hampir tidak ada perbedaan yang menonjol sampai mulai terjadi perubahan pubertas. Yang keenam adalah kesehatan. Anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat dan tinggi daripada anak yang sering sakit-sakitan. Sedangkan yang terakhir adalah suku bangsa atau ras. Keadaan fisik anak dapat juga dipengaruhi oleh suku bangsa atau ras yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Karakteristik perkembangan motorik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang aspek perkembangan motorik, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan motorik. Motorik merupakan gerakan-gerakan tubuh yang terkoordinasi karena adanya kerjasama antara otot, otak, dan saraf. Ketiga unsur tersebut melaksanakan perannya masing-masing secara interaksi positif. Keterampilan motorik akan berkembang dengan baik bila dipelajari dan adanya bimbingan. Seperti pada keterampilan memegang pensil atau sendok, apabila tidak ada bimbingan secara memegang yang benar, maka keterampilan tersebut juga tidak akan sempurna. Semakin bertambah usia anak, maka semakin sempurna gerakan motoriknya, hingga benar-benar dapat menyamai orang dewasa. Seperti contoh pada gerakan-gerakan berikut. Gerakan yang pertama adalah cara memegang. Anak-anak yang masih kecil, cara memegang sesuatu masih asal-asalan saja. Tetapi setelah lebih dewasa, cara memegang sesuatu sudah sempurna. Dan yang kedua adalah cara berjalan. Kalau kita perhatikan anak kecil berjalan, seolah-olah seluruh tubuhnya ikut bergerak. Kadang-kadang terlihat oleng ke kiri atau ke kanan dan masih sering jatuh. Dan yang ketiga adalah cara menendang. Perhatikan anak kecil menendang bola. Kedua belah tangannya mengayun ke depan dengan berlebihan, seakan seluruh anggota badannya ikut bergerak. Karakteristik perkembangan emosi. Pada umumnya, ungkapan emosi anak usia sekolah dasar teraktualisasi dengan tertawa lepas dalam mengungkapkan kegembiraan atau rasa senangnya. Sedang pada anak yang mengalami kekecewaan atau kekesalan, tak jarang mereka mengungkapkannya dengan ledakan amarah, merajuk, atau cemberut. Namun demikian, anak usia sekolah dasar pada umumnya merupakan periode yang relatif tenang dengan sedikit lonjakan-lonjakan emosi sampai mulai masa puber.
Sebagai guru, perlu memperhatikan pola perkembangan emosi para siswa. Kita bimbing mereka dengan menanamkan pengertian perlunya menahan luapan emosi yang sangat berlebihan, karena akan membawa kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Melalui bimbingan tersebut, emosi anak bisa terkendali. Yang terakhir adalah karakteristik perkembangan sosial. Perkembangan sosial berarti suatu gambaran tentang perilaku anak dalam kehidupan sosial. Pada usia sekolah dasar, perkembangan sosial anak dapat disebut sebagai usia berkelompok. Agar anak dapat bersosialisasi dengan baik, perlu belajar mengenal, menafsirkan, dan melakukan reaksi secara tepat terhadap situasi sosial yang mereka hadapi. Motivasi berteman pada anak sekolah dasar dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pemenuhan kebutuhan. Pada tahap ini, secara pelan-pelan anak-anak mulai meninggalkan tahap egosentrisnya. Yang kedua, tahap balas jasa. Pada tahap ini, anak mendapatkan teman karena adanya suatu kepentingan rasa keadilan. Tahap balas jasa ini biasanya dilakukan pada kelompok-kelompok dengan berjenis kelamin sama. Dan yang terakhir adalah tahap akrab. Pada tahap ini, anak-anak menjalin persahabatan yang betul-betul akrab. Mereka saling berbagi perasaan, masalah maupun konflik, bercanda, tertawa, bercerita, dan kadang-kadang juga terjadi pertengkaran kecil yang kemudian bersahabat lagi, sehingga akan terbentuk ikatan emosional yang mendalam. Sampai di sini paparan saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.